Salam sejahtera bagi kita semua, sahabatku yang setia, yang taat, yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan, membahas tentang kehidupan setelah kematian. Kebenaran ini menurut saya sangat urgent untuk disampaikan kepada setiap orang percaya sedini mungkin agar mempersiapkan hidupnya dengan baik dan memikirkan apa yang terjadi dengan hidupnya setelah ia mengalami kematian. Nah, apa kata Alkitab tentang kematian, saudaraku? Alkitab menjelaskan bahwa setiap manusia, semua manusia pasti akan mati. Dan setelah kematian, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan berdasarkan iman kita kepada Tuhan yang kita sembah. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19, di sana dikatakan bahwa karena dosa manusia, maka manusia yang terbuat dari debu ini akan kembali kepada debu, tetapi roh akan kembali kepada Sang Kreator, pencipta hidup ini. Sahabat yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, senada dengan itu, pengkhotbah dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa debu kembali kepada debu, tetapi roh akan kembali kepada Allah yang menganugerahkannya. Sahabat yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, entah ketika kita mati, seseorang meninggal dunia, apakah dia dibakar atau dia dikubur, pada intinya bahwa tubuh pasti binasa, tetapi roh yang sejatinya dari hidup manusia itu akan kembali kepada Sang Pemilik hidup, yaitu Allah yang menciptakan kita. Sehingga menjadi penekanan saya dalam pemaparan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini adalah saya ingin menekankan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Mari kita melihat bahwa orang yang mati di dalam Kristus, Alkitab menjelaskan bahwa orang tersebut langsung menerima apa yang dia lakukan, apa yang dia imani selama dia hidup. Artinya begini, artinya orang yang mati di dalam Kristus langsung diam bersama-sama dengan Kristus. Kebenaran ini tertulis di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Dan yang kedua adalah menurut ilham Roh Kudus, Lukas mencatat bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan langsung berada di dalam kerajaan sorga. Tidak hanya sampai di situ, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-23, orang yang meninggal di dalam Tuhan disempurnakan oleh Allah. Mari kita melihat tiga bagian kebenaran itu secara mendetail. Yang pertama adalah orang yang percaya pada Kristus di saat ia meninggal dunia atau di saat ia mati, di saat yang sama pula ia langsung berada bersama-sama dengan Kristus di surga. Masihkah kita ingat kebenaran itu bahwa ketika Yesus berada di salib dan di samping kiri kanannya, dia disalib bersama-sama dengan para penyamun itu, dan salah satu daripada penyamun itu berkata bahwa ingatlah aku ketika engkau berada di Firdaus. Dan apa kata Yesus? Hari ini juga engkau berada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus Allah. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa pernyataan ini keluar dari mulut Yesus bukanlah pernyataan yang sebatas lip service, tetapi ini benar-benar jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada orang yang berada di sampingnya di salib itu. Dan kita dapat mendapatkan sebuah kebenaran yang begitu orisinil, bahwa orang yang mati langsung mendapat keputusan
berada di surga atau berada di neraka. Yesus berkata kepada orang yang di sebelahnya, dia berkata bahwa hari ini juga engkau berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sahabat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata Firdaus ini muncul beberapa kali di dalam Alkitab. Itu pula tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Rasul Paulus dalam ilham roh menceritakan tentang pengalamannya dibawa ke tingkat 3 surga itu. Jadi Yesus berkata bahwa hari ini engkau berada di dalam bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus menjamin bahwa orang yang meninggal pada hari yang sama, pada saat yang sama, orang itu mendapatkan ketetapan atau keputusan jika dia percaya kepadanya. Orang itu menerima tempat yang layak baginya, yaitu sorga. Dan orang yang tidak percaya kepadanya menerima neraka, tempat penyiksaan kekal untuk selama-lamanya. Bagian yang kedua adalah di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-23 dijelaskan, sementara Paulus menunggu keputusan dari pengadilan apakah dia akan dihukum mati atau dibebaskan. Dia menggambarkan hukuman mati seperti diam bersama-sama dengan Kristus. Artinya bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus ketika dia mati, maka dia diam bersama-sama dengan Kristus. Dari 2 bagian penjelasan ini memberikan kepastian dan keyakinan kepada kita bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan, yang mati di dalam Tuhan, langsung mendapatkan tempat yang layak baginya, yaitu mendapatkan tempat yang layak di sorga bagi dia yang sungguh-sungguh percaya, yang beriman dan taat kepadanya. Kebenaran yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah orang yang mati di dalam Kristus, saat ia mati di saat yang sama, dia diam bersama-sama dengan Kristus, dan saat yang sama pun rohnya disempurnakan. Kebenaran ini telah tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-23. Dikatakan di sana bahwa roh orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Jadi jiwa dan roh kita ketika meninggal langsung ke surga untuk disempurnakan. Sebaliknya orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus ketika dia meninggal, maka dia langsung berada di neraka. Seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-16 itu, bahwa ketika Lazarus mati, ia langsung berada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu langsung berada di api neraka. Artinya bahwa setelah kematian, orang yang mati di dalam Kristus, yang meninggal di dunia di dalam Kristus, orang itu langsung mendapatkan tempat yang layak baginya, yaitu dalam kerajaan sorga. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada Kristus mendapatkan tempat yang layak baginya, yaitu di dalam kerajaan maut, yaitu neraka yang disiapkan baginya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan kebenaran ini, apa yang kita perlu renungkan, apa yang perlu kita pikirkan? Yang perlu kita ingat bahwa orang yang mati, pada saat dia mati, dia langsung mendapatkan tempat yang layak baginya. Jika dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat yang sama dia menerima bagian hidup kekal dalam kerajaan sorga. Sebaliknya jika dia tidak percaya kepada Kristus, maka dia langsung mendapatkan bagian kematian kekal. Dia dihukum dalam api neraka itu. Jadi mari persiapkanlah hidup kita dengan baik. Kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Maka ketika kita meninggal dunia, ketika kita mati, kita mendapatkan bagian yang tepat, yang baik, seperti yang kita lakukan, seperti yang kita jalani
dari iman kita dan ketaatan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Akhir kata, mari persiapkan hidup kita dengan baik. Setelah kematian, langsung terjadi keputusan daripada Allah kemana kita pergi, surga atau neraka. Itu berbicara tentang pilihan kita, itu berbicara tentang keputusan kita yang perlu kita persiapkan selagi kita hidup saat ini. Tuhan Yesus memberkati.